Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi pada hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itulah renungan kita. Tema kita, mengapa harus berdoa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema doa, saya kira ini tema yang sangat familiar, yang sering kali kita dengarkan, dan bukan hanya kita dengar, tapi kita sudah lakukan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah, dan bahwa secara pasti Allah menetapkan segala yang terjadi. Agustinus tidak bermaksud membebaskan manusia dari tanggung jawabnya atas tindakan yang mereka lakukan. Tetapi pengajarannya menimbulkan pertanyaan. Jika Allah berkuasa atas segala tindakan, atas segala keinginan manusia, lalu pertanyaannya, mengapa harus berdoa? Apakah doa benar-benar mengubah segala sesuatu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah berdaulat, memerintahkan kita untuk berdoa dengan firman-Nya yang suci dan berdaulat. Jadi saudara, doa bukanlah suatu pilihan opsional bagi orang Kristen, tapi doa itu adalah kewajiban, karena doa itu adalah perintah Tuhan. Akan tetapi apakah doa dapat mengubah segala sesuatu? Bagaimana jika doa kita tidak mengubah apapun? Sebenarnya saudara-saudara, persoalan utama bukan masalah doa dapat mengubah apapun, tetapi kita mesti lebih fokus pada ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali karena Dia berdaulat. Jadi, doa itu kita lakukan dalam rangka kita menaati firman-Nya dan untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, tentu itu juga bertujuan untuk kebaikan kita. Amin. Jadi, tidak ada doa yang sia-sia. Sesungguhnya doa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena doa merupakan percakapan pribadi kita dengan Allah. Komunikasi kita secara langsung dengan Allah yang kita panggil sebagai Bapa kita. Ini luar biasa. Hanya Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, kita panggil sebagai Bapa yang sangat dekat. Bapa atau Aba yang sungguh-sungguh melekat di hati kita. Kita datang dan berbicara kepada Tuhan dan juga menyampaikan permohonan kita. Doa juga merupakan ekspresi dari rasa hormat dan juga penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi doa bukan persoalan bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita sampaikan. Juga bukan persoalan apakah doa saya dapat mengubah keadaan atau bahkan dapat mengubah pikiran Allah. Bukan di situ esensi doa. Tetapi doa itu adalah memang hak istimewa di mana kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, menyampaikan apa saja, bukan hanya sebatas permintaan ataupun permohonan. Tapi sekali lagi, doa itu adalah rasa hormat, kemudian penyembahan kita kepada Allah. Jadi, Allah memang tidak bisa diintervensi, karena Dia Allah yang kekal, ketetapannya kekal. Tapi kita percaya bahwa ketika kita berdoa, kita dapat semakin memahami kehendak Allah. Amin.
Jadi berdoa itu akan membuat kita semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Bagi Allah, doa adalah pengakuan yang paling bijaksana akan kebergantungan kita kepadanya. Dan itu semua demi kemuliaannya. Artinya bahwa ketika kita berdoa, maka di sana ada pengakuan bahwa memang Tuhan itu adalah Allah yang kekal dan kepadanya kita harus bergantung. Tapi bagi diri kita, Allah mewajibkan kita berdoa. Dan doa yang sungguh-sungguh itu akan menyiapkan hati kita dalam menghadapi segala hal. Ingat saudara, doa menyiapkan atau mempersiapkan seluruh hati kita, kehidupan kita, menghadapi hal apapun di dalam dunia ini. Jadi, tetaplah berdoa. Tidak perlu mempertanyakan mengapa harus berdoa. Tetapi yang perlu adalah mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Bahwa kami harus datang kepada Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Dalam susah ataupun senang, dalam segala hal, memang kami adalah anak Tuhan yang memang harus tunduk dan taat kepada Tuhan yang adalah Bapa kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesetiaan, kerajinan, kesungguhan di dalam doa. Karena doa itu akan membuat kami akan semakin mengenal siapa Tuhan dan juga mengenal diri kami. Dan kami semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.